ada sesosok kepala pocong muncul dan melihat kepada si Agus. Tiptoe by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Selamat malam, kawan suruhan malam. Jangan nonton sendirian kalau kamu penasaran. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Semoga di bulan yang suci ini kita bisa mempertebal amal dan ibadah kita semua. Amin. Kembali lagi nih di segmen suram mistis. Kali ini kisah tentang pendakian gunung yang diteror oleh satu keluarga makhluk astral yang dialami oleh Agus. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa follow Instagram kita ya. Dan follow juga TikTok kita. Karena di TikTok bakal beda kayak di YouTube. Oke, langsung saja. Bagaimana kisahnya? Aku Ari, kita sedang berada di segmen suram. Cerita ini belum lama terjadi, sekitar 2 tahun yang lalu. Waktu itu Agus sedang camping bersama kawan-kawannya, sesama pendaki. Tujuan kali ini mereka bukan berniat untuk mendaki, tapi berkumpul untuk reuni. Agus dan temannya bertemu kembali di Jogja akhir tahun lalu, saat nuansa kota sedang romantis-romantisnya nih. Kadang gerimis disertai awan kelabu menggelayut tanpa jeda. Langit tak kunjung cerah, meski tanah pun tak terlalu basah. Tapi satu hal yang pasti, mereka akan berkumpul dan memutuskan untuk berkemah. Dan perjalanan mereka pun dimulai. Agus mengajak teman-temannya berkemah di salah satu bukit di pelosok Jogja. Mereka naik motor ke sana beramai-ramai, sekitaran 9 orang. Perjalanannya tak begitu jauh, cuma sekitar 1 jam saja. Gak terasa, Agus dan teman-temannya sudah sampai di tempat kemah. Keseruan mereka berlanjut ketika sampai di sana. Agus ini selalu membuat suasana agar ceria. Suasana sore itu pun penuh tawa. Mungkin sebelum tahu bahwa sedari tadi ada yang mengawasi di belakang tanpa diketahui mereka. Dan cerita ini baru saja dimulai. Oh iya, si Agus ini emang bisa melihat makhluk tak kasat mata sebelumnya. Ada satu insiden kecil yang bikin gangguan itu datang. Salah satu kawan Agus tiba-tiba berlari kecil menuju ke sebuah ayunan. Memang sih, dia ingin selalu jadi yang pertama, apalagi ke tempat yang lucu seperti itu. Kabar buruknya adalah di ayunan itu sudah ada yang mendudukinya. Gawatnya lagi jelas-jelas bukan manusia, tapi anak perempuan yang masih kecil, berambut panjang dikepang dengan baju putih ala retro dengan gaya lama. Ketika kawan Agus tadi menduduki ayunan, sontak si bocah tadi kaget dan beranjak dengan begitu kesal. Saking marahnya, dia langsung balik ke belakang. Tapi hanya kepalanya saja yang terbalik, sementara badannya masih ke depan. Kemudian dia berlari menjauh dari tempat itu. Untungnya cuma Agus saja yang bisa melihat. Gak disangka, bocah kecil tadi mengadu kepada keluarganya. Datanglah keluarga bocah itu dan mereka meneror Agus dan teman-temannya. Tak berapa lama kemudian, ada sesosok makhluk hitam datang berdiri di samping si Agus. Tampaknya makhluk ini tahu bahwa Agus bisa melihatnya. Dan lagi-lagi kawan Agus yang merebut ayunan tadi belum kapok juga nih. Dia bermain-main karet dan menjepretkannya ke Agus. Gak masalah kalau Agus saja yang kena, asalkan bukan makhluk astral yang samping si Agus. Dan benar, jepretannya mengenai si makhluk tadi dan terpental. Semua yang ada di sana bisa menyaksikan karet terpental tanpa mengenai sesuatu. Selang sejam kemudian, Agus dan temannya gantian menjaga tenda. Dan tiba saat giliran Agus yang menjaga. Dan terjadi kejadian yang sulit si Agus ini lupakan. Agus menjaga tenda ketika yang lain gantian untuk sholat maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat itu
Agus dan dua temannya duduk-duduk di luar tenda. Dan tiba-tiba kejadian mengejutkan terjadi. Ada suara berisik, seperti ada seorang di dalam tenda. Kali ini kedua teman Agus mendengar hal yang sama. Tiba-tiba ada suatu muncul di depan pintu tenda. Ada sesosok kepala pocong muncul dan melihat kepada si Agus. Belum selesai rasa kagetnya, tapi pocong itu sudah menghilang begitu saja. Kedua temannya cuma bengong saja melihat muka si Agus yang sampai terkejut. Agus coba biasa saja dan tiduran di atas matras. Kebetulan saat itu ada SMS penting dari ayah si Agus sehingga harus dibalas segera. Namun lagi-lagi hal aneh terjadi. Handphone Agus tiba-tiba berganti dari menu SMS menjadi menu kamera depan aktif tanpa dipencet menu kameranya. Dan dalam layar kamera yang otomatis menjadi cermin itu, ada wajah pocong yang muncul di layar HP dan sontak si Agus terkejut. Di situ Agus sedikit berteriak dan si pocong kemudian berpindah ke samping teman Agus yang satunya. Ia seolah enggan pergi mengganggu Agus dan teman-temannya. Untungnya hal itu tak berlangsung lama. Beberapa detik kemudian dia terbang dan menghilang. Agus dan temannya pun bergegas masuk ke dalam tenda. Pengalaman di bukit ini membuat Agus sadar bahwa manusia harus tetap sopan kepada makhluk tak kasat mata. Kalau tidak, mereka bisa meneror sampai seperti itu. Oke, itu dia tadi cerita singkat dari Agus. Buat kalian yang mendaki gunung, terus berhati-hati ya. Bisa jadi kejadian seperti ini dialami juga oleh kalian. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa follow Instagram kita dan jangan lupa juga follow TikTok kita. Aku Ari pamit, sampai jumpa. Bye.